Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi imtanna ala ibadihi al-mab'us rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatin khalidatin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kiranya dengan kesyukuran kita kepada Allah, Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya, membukakan pintu-pintu amal soleh kepada kita semua, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiana wa Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan rangkaian sunnah-sunnah Nabi Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, saudaraku, kita akan berada dalam rahmat Allah dan syafaat Rasulullah fi yaumil akhir. Salah satu yang menjadi ketentuan buat kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan yang sesungguhnya adalah kecintaan yang datang dari Allah sebagai kecintaan yang abadi yang kita harapkan fid dunya wal akhirah. Lalu kemudian Allah menuntun kita di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran di ayat ke-31 tentang bagaimana mewujudkan kecintaan kita kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau benar-benar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, perlu ada pembuktian sebenarnya. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, maka kita akan membuktikan itu dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah dinyatakan oleh Allah, kalau benar kecintaan itu kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku yang berbahagia, tidak cukup sebenarnya ketika kita ingin mewujudkan cinta kepada Allah dalam rangkaian hanya lewat perkataan saja, tapi wujud bagaimana kita membuktikannya di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang mencintai Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang didapatkan, kata Allah? Yuhibbukumullah. Inilah sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini. Saudaraku yang Allah muliakan, maka kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba ini mendapatkan kasih sayang Allah, maka Allah akan memberikan karunia dalam kehidupan, baik itu di dunia maupun setelah kehidupan dunia. Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya tujuan kehidupan. Maka setiap kita mewujudkan tujuan kehidupan kita, pastinya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ingin mewujudkan tujuan kehidupan kita, maka sarana yang kita tempuh adalah ibadah kepada Allah. Saudara, lalu kemudian ketika kita ingin mewujudkan cinta kepada Allah, karena tujuan kehidupan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita di dunia, maka di dunia kita mendapatkan kebahagiaan. Kemudian Allah ridho kepada kita di alam kubur, maka Allah lepaskan kita dari azab kubur. Kemudian Allah ridho kepada kita di akhirat, Allah tempatkan kita dalam kenikmatan kemuliaan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangkaian mencintai Allah, yang pertama kita mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, Allah mengampunkan dari kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali adalah Allah.
apa yang telah kita lakukan dalam kesalahan, khilaf dalam perbuatan, kita berharap Allah memberikan keampunannya kepada kita. Di sisi lain kita dapat melihat bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan selamatkan dari dunia ini sampai ke akhirat. Wujud kecintaan kita kepada Allah, lalu kemudian kita ingin mencari keridhaan Allah, itu adalah merupakan keharusan. Dan itu harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Tapi ketika Allah mencintai hamba ini, itu adalah keistimewaan, satu hal yang luar biasa. Itu kita akan lihat seperti apa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini sudah ada ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ciri dari orang yang dicintai oleh Allah, Allah bukakan pintu-pintu amal soleh kepadanya. Allah bukakan kemudahan dia untuk melakukan ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Yuftahu lahu 'amalun salih baina yaday mautihi hatta yabda man haulah." Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu amal saleh kepada orang yang dia cintai sebelum malaikat maut menjemput kematiannya. Hatta yarda man haulah. Kemudian orang-orang yang berada di sekelilingnya, saudara hadirin, mengakui tentang kesolehannya. Subhanallah. Inilah wujud kecintaan Allah kepada hamba ketika hamba itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta kepada orang lain. Ketika orang hadir, saudaraku hadirin, di dalam satu peristiwa kematian, orang datang berkumpul kemudian menyatakan almarhum yang meninggal dunia ini adalah orang baik. Lalu kemudian orang yang lain mengatakan amin. Kemudian orang yang datang lagi mengatakan almarhum yang meninggal dunia ini adalah orang yang rajin ibadah, tidak banyak melakukan perbuatan yang menyakitkan hati orang. Mudah-mudahan almarhum yang meninggal dunia ini Allah tempatkan di dalam kemuliaan. Amin, kata orang yang mendengarnya. Saudaraku, lalu kemudian keluarganya bilang, saudara kami yang meninggal dunia ini adalah orang yang peduli ketika hidupnya kepada kami. Kalau kami kesusahan, ialah orang yang terdepan menolong kami. Mudah-mudahan keluarga kami ini ditempatkan Allah di dalam surganya. Amin, kata orang yang mendengarkan. Subhanallah. Itulah bukti hamba yang meninggalkan dunia ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga demikian, saudaraku. Maka carilah apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang ketika dalam kehidupan ini sudah dinyatakan oleh Allah, ada keinginan Allah, ada rencana Allah untuk hamba itu, bahwa dia telah direncanakan menjadi orang yang baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dari Anas bin Malik, apa kata Rasulullah SAW? "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair." Apabila Allah menginginkan hamba itu menjadi orang baik, berarti itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. "Addalalahul uqubah fid dunya." Maka ketika di dunia ini Allah segerakan kepadanya sanksi atau hukuman. Artinya apa? Penderitaan yang dia alami itu justru adalah ingin melahirkan dia sebagai orang yang soleh, ingin mewujudkan dia sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri dari orang yang dicintai oleh Allah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan ini, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah menginginkan kepada hamba itu menjadi orang yang mulia, maka Allah fahamkan, dimudahkan dia faham dengan agama ini. Artinya apa, saudaraku yang Allah muliakan? Tidak sulit baginya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan amal. Dimudahkan Allah ia memahaminya, dimudahkan Allah ia mengamalkannya, dan dimudahkan Allah ketika ia menyampaikan kepada orang lain untuk mengamalkannya. Subhanallah, begitu keagungan dan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita hadirin. Oleh karena itu kita lihat, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak ada yang terlepas, tidak ada yang hilang
dikarenakan ada catatan yang diberikan kepada kita yang melakukan amal soleh. Saudara hadirin, kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah dengan kemuliaan. Bahkan Allah terangkan di dalam Al-Quran, man da'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Satu kali engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan yang engkau kerjakan dibalas oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang engkau kerjakan. Maka semua amal yang kita kerjakan akan menjadi sebuah catatan yang akan disajikan ke hadapan kita. Pada saat ini kita lihat, yang paling menyedihkan buat kita hari ini adalah orang boleh berpikir yang dia kerjakan tidak dilihat oleh manusia. Jangankan orang lain, orang terdekatnya pun bisa tidak tahu, saudaraku hadirin. Tapi Allah dan malaikatnya maha tahu. Semua akan disajikan kembali kepadanya. Handphone yang kita miliki, secanggih apapun handphone itu, buatan siapapun handphone itu, rekaman yang ada di dalamnya bisa hilang. Rekaman yang ada di dalamnya bisa terhapus. Tapi sadarkah kita, ada rekaman kamera malaikat yang senantiasa menyertai kita. Ketika kita zalim kepada orang lain, ketika kita bohong kepada orang lain, ketika kita mengambil hak milik orang lain, ternyata ada rekaman kamera malaikat. Saudaraku, bukankah ini merupakan satu risiko yang sangat besar buat kita? Tinggalkan, jangan ambil hak milik orang lain, jangan fitnah orang lain, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Karena ini membahayakan buat kita. Akan disajikan di hadapan kita di yaumil mahsyar. Ayyuhal mu'minun, fulan bin fulan, fulan binti fulan, ta'al wa yu'tihillahi kitabahu biyamini. Ternyata ini catatan kumpulan amalmu. Ketika engkau hidup di dunia, kezaliman yang engkau lakukan, fitnah yang engkau kerjakan, kebohongan yang senantiasa menyertai dalam kehidupanmu, itu yang akan dihadapan kepada kita. Di saat itu kita butuh bantuan. Di saat itu kita butuh pertolongan. Amal yang kita kerjakan adalah amal as-sayyi'at, amal yang buruk, maka tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, apapun jabatan kita, apapun kekuasaan yang kita miliki, kehebatan apapun yang kita punya, sebanyak apapun harta yang kita miliki di atas permukaan bumi Allah ini, hati-hati saudaraku. Jadi karena itu sesuatu yang bisa mengantarkan kita di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita paham semuanya. Kita pahami bersama bahwa catatan kebaikan yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan kemuliaan. Tapi catatan keburukan yang dikerjakan, kita tak bisa bersembunyi karena Allah maha mengetahui. Oleh karena itu saudaraku, ingatlah, kehidupan ini sangat terbatas. Kalau kata Rasulullah SAW, hidup kita ini seperti di persimpangan jalan. Hidup kita ini hanya sekedar transit. Maka gunakan kehidupan kita di muka bumi ini membuat catatan-catatan amal kebajikan. Rebutlah cinta dari Allah, karena itulah cinta yang abadi. Kemudian ketika kita mendapatkannya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW, apa yang disunnahkan Nabi kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW laksanakan. Teladani Rasulullah dalam sikapnya, teladani Rasulullah dalam ibadahnya. Karena Rasulullah SAW adalah teladan paripurna buat kita semua. Kemudian, wa yaghfir lakum dunubakum. Saudaraku yang Allah muliakan, paling berharga buat kita adalah ketika kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia biasa yang sering dihampiri khilaf dan dosa. Maka oleh karena itu, bagi kita semua di dalam rangkaian mewujudkan kecintaan Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, dalam rangkaian kehidupan kita, setelah kita mencintai Allah dengan membuktikan kecintaan kita itu dan mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Kiranya apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini ada makna dan manfaatnya dan bisa dilaksanakan, dan kemudian dapat kita juga menjadi teladan bagi generasi kita. Buat anak, buat keluarga, buat teman, dan buat orang lain. Insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau menyusun papan panjang, elok disusun tegak berdiri. Insya Allah umur kita panjang. Di lain kesempatan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.